duduk dalam satu majelis-majelis yang mana di dalam majelis itu terlalu banyak membicarakan perihal-perihal tentang seksualitas. Nah, duduk dalam majelis sebenarnya boleh-boleh saja. Namun orang yang bertakwa memiliki spesifikasi khusus bahwa Bismillahirrahmanirrahim, kita menyambung pembahasan kita di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menuliskan qala musannif rahimahullah taala nafa'ana bi ilmihi fi dharaini amin pada makalah satu yang makalah yang ke-6 an Utsman radhiyallahu an. Khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 tanda orang yang bertakwa. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughal 'abdu ayyakuna minal muttaqin, tidaklah seseorang itu sampai pada orang yang disebut sebagai orang yang bertakwa, hatta yada'a ma la ba'sa bihi qazaran mimma bihi ba'su, sampai ia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh, tidak apa-apa, demi menghindarkan sesuatu yang boleh itu karena dia khawatir kalau dia terjatuh dan terlena di dalamnya. Apa yang boleh itu? Awaluha, yang pertama, an la yujalisa illa may yuslihud dina ma'ahu. Dia tidaklah dia duduk dalam satu majelis yang mana majelis itu adalah majelis yang dapat menambah kebaikan dalam agama baginya. Fayughlibal farja walisani, dia mengalahkan kemaluan dan lisannya. Maksudnya bi ayyam na'uha an fudul jima'il wal kalam. Dia meninggalkan duduk-duduk dalam satu majelis-majelis yang mana di dalam majelis itu terlalu banyak membicarakan perihal-perihal tentang seksualitas. Nah, duduk dalam majelis sebenarnya boleh-boleh saja. Namun orang yang bertakwa memiliki spesifikasi khusus bahwasanya dia menghindari duduk dalam majelis yang mana majelis itu kalau tidak berkaitan dengan agama. Kalau majelis itu berkaitan dengan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, maka dia tidak mau menghadirinya. Terlebih lagi apabila pembicaraan di dalam majelis itu berkaitan tentang seksualitas, maka dia tidak mau menghadirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua, idza asabahu syai'un azim minad dunya yarahu wabalan. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang besar dari dunia, seperti pangkat, kenaikan pangkat misalnya, dapat jabatan, menang tender, mendapatkan sanjungan, mendapatkan nama baik, maka dia menilainya, dia melihatnya semua itu adalah yarahu wabalan, sebagai suatu sisi buruk dari hal duniawi. Dia menganggapnya apabila dia mendapatkan prestasi, tender atau yang nama baik, pangkat jabatan dari yang sifatnya duniawi, dia menganggap itu adalah bala. Kenapa bala? Aisyiddata lisu'il akibah, karena dia merasa sesuatu yang besar dari dunia itu tentu memiliki pengaruh atau akibat yang buruk atau akibat yang negatif bagi dirinya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga kebalikannya, idza asabahu syai'un qalil minad din, apabila dia mendapat sesuatu yang kecil saja dari agama, ikhtanama dzalika, maka dia merasa senang dan dia merasa beruntung. Yang kedua tadi, apabila dia mendapat sesuatu yang besar dari dunia, dia merasa itu bahaya bagi dia karena dapat membuat dia terlena. Nah, yang ketiga, apabila dia mendapatkan sesuatu yang kecil dari urusan agama, misalnya dia mampu mengerjakan, hari ini dia mampu mengerjakan sholat 5 waktu di masjid, hari ini dia mampu menjadi imam dan khatib dalam sholat Jumat, hari ini dia mampu melakukan sedekah, hari ini dia mampu membantu orang lain yang butuh pertolongan. Dalam hal-hal yang kecil dalam bentuk agama, maka dia merasa sangat beruntung. Mengapa? I'taqada anna dzalika ribhun azim. Karena dia yakin bahwasanya yang sedikit dari urusan agamanya itu memiliki keuntungan yang sangat besar.